Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menggelar sidang Kabinet Paripurna Kantor Kepresiden Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di Kantor Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat ini, Presiden akan memberikan arahan kepada para menterinya langkah-langkah untuk bekerja 100 hari ke depan. Selain itu, Presiden juga bakal menyampaikan arahan kepada seluruh jajarannya terkait upaya mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, kami berharap setelah ada pertemuan di Hambalang, kemudian atau sebelumnya di Kartanegara ya, beliau sudah memberikan arahan, kemudian di Hambalang kita juga mendapatkan arahan dari beliau. Begitu juga mungkin pertemuan pribadi ya, dengan beliau sudah memberikan arahan. Nah, berharap pada hari ini kami dapat mendengarkan arahan dari beliau yang lebih komprehensif, sehingga itu menjadi guidance bagi para menteri untuk mengeksekusi secara cepat, tepat apa yang ada dalam visi dan misi beliau. Hari ini kami mengikuti sidang Kabinet Paripurna pertama, Kabinet Merah Putih, yang akan diselenggarakan jam 15.00 hari ini. Dan kita menunggu perintah dan arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan di Kabinet Merah Putih ini. Topiknya menunggu perintah dan arahan Pak Presiden. Lantas seperti apa jalannya sidang Kabinet Paripurna Perdana yang dipimpin Presiden Prabowo sore ini? Kita terhubung dengan Bella Evangelista dan juru kamera M. Rizky. Selamat sore, Bella. Apakah sidang Kabinet Paripurna Perdana sudah selesai digelar, Bella? Dan apa saja yang dibahas kalau Anda mendapatkan informasi? Ya, selamat sore saya dan juga pemirsa BTV. Benar sekali saya seperti yang disampaikan tadi, sidang Kabinet Paripurna Perdana baru saja digelar sekitar pukul 3 sore hari ini dan masih sedang berlangsung di dalam. Namun Prabowo Subianto tadi sudah menyampaikan pidato pengantarnya dan kami juga sempat menyimak beberapa hal. Dan seperti kita ketahui, Prabowo Subianto ini memang merupakan sosok pemimpin yang tegas seperti itu, mengingat latar belakang beliau yang merupakan seorang militer seperti itu, yang mana hal ini juga tercermin sekali di dalam pengarahan atau sambutan perdana Prabowo Subianto dalam sidang kabinet tadi. Ada sejumlah hal atau fokus yang dibicarakan tadi. Kami akan mencoba untuk merangkumnya secara singkat kepada Anda juga pemirsa BTV. Yang pertama adalah terkait dengan hilirisasi. Tadi Prabowo Subianto mengatakan bahwa hilirisasi ini merupakan sumber kekayaan atau sumber kemakmuran negara. Sehingga dalam hal ini Prabowo Subianto menekankan kepada sejumlah kementerian terkait, misalnya seperti Kementerian Perekonomian, seperti itu, kemudian juga ada Kementerian SDM, untuk dapat segera menggalakkan atau mempercepat upaya hilirisasi di seluruh bidang yang ada. Kemudian terkait dengan program makan bergizi, tadi Prabowo Subianto secara tegas mengatakan kepada seluruh menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, ia mengatakan bahwa ia mempertaruhkan nama besarnya dan kepemimpinan sebagai presiden demi keberlangsungan dari program makan bergizi bagi anak-anak dan juga ibu hamil. Tadi dalam pengarahan khusus dalam fokus pembicaraan terkait dengan hal ini, Prabowo mengatakan bagi para menteri dan juga mungkin kepala bidang yang tidak sama atau tidak sejalan dengan visi misi Prabowo Gibran, dipersilahkan untuk keluar dari pemerintahan atau keluar dari kabinet. Yang mana hal ini memang menegaskan betapa seriusnya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pendidikan. Tadi Prabowo Subianto menegaskan agar kiranya penetrasi teknologi di dalam pendidikan ini dapat segera dipercepat. Tadi ia juga meminta kepada kementerian yang ada khususnya yang membidangi pendidikan dan juga teknologi untuk bisa segera bekerja secepat mungkin agar nantinya penetrasi teknologi ini bisa segera diberlakukan bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. Kemudian terkait dengan kesehatan, tadi Prabowo Subianto mengatakan bahwa perwujudan demokrasi yang paling cepat ialah melalui kesehatan. Ia juga mengatakan kepada Kementerian Kesehatan dan juga bidang-bidang terkait seperti itu ya, Said, untuk segera kemudian bisa
menyegerakan peningkatan SDM yang ada, khususnya tim-tim medis yang ada di seluruh Indonesia. Tadi yang meminta juga agar kiranya semua elemen ini bekerja keras agar nantinya bidang kesehatan di Indonesia dan sejumlah permasalahan terkait dengan kesehatan ini dapat terselesaikan. Dan kemudian selanjutnya terkait dengan penggunaan APBN. Tadi Said dan juga pemirsa TV ada satu pernyataan fenomenal sekali dari Prabowo Subianto yang kami dapat. Prabowo tadi dalam hal ini mengatakan ia meminta secara detail seluruh kegiatan kementerian dan juga kenegaraan, yang mana ia mengatakan bahwa nantinya di detail acara dan lain sebagainya itu akan diteliti satu persatu oleh Prabowo Subianto dan pihaknya untuk melihat nanti bagaimana kemudian penggunaan dari APBN. Dan tadi Prabowo Subianto juga menekankan agar nantinya seremonial, kemudian juga acara-acara seperti dinas luar negeri dan juga seminar-seminar ini dapat dikurangi, khususnya acara-acara yang menguras APBN. Dan yang terakhir terkait dengan pertahanan, tadi Prabowo Subianto menekankan secara tegas kepada individu-individu tertentu, misalnya seperti kepada Jaksa Agung, kemudian juga Kapolri dan Kepala BIN untuk mereka dapat segera fokus menyelesaikan sejumlah permasalahan, misalnya seperti judol, kemudian juga narkoba dan korupsi. Sehingga dapat kami katakan, saya juga pemirsa TV, ada setidaknya 6 elemen yang disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di pembukaan sidang Kabinet Paripurna ini, yang mana seperti kami sampaikan di awal tadi, memang kepemimpinan Prabowo Subianto yang tegas dan juga tidak ada toleransi sama sekali seperti itu ya, sangat terwujud tadi dalam pidato pembukaannya dalam sidang perdana paripurna ini, Said. Baik, sidang paripurna masih berlangsung dan setidaknya ada 6 hal yang disampaikan ya. Salah satunya tadi penggunaan APBN yang diperketat begitu. Terima kasih atas laporannya Bella Evangelista dan juru kamera M. Rizky langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman.